Oke, kita masuk ke penarikan sampel untuk atribut ya, military standard 105E. Nah, ini adalah capaian pembelajaran lulusan dan mata kuliah, yaitu mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menganalisis masalah rekayasa kompleks pada sistem dengan inspeksi dan sampling penerimaan untuk atribut. Nah, sejarah sistem ya, ABCSTD 105. Nah, ini dipergunakan pertama kali oleh Direktorat Perlengkapan dari Angkatan Darat Amerika Serikat. Ya. Nah, kemudian tabel-tabelnya dikembangkan oleh sebuah grup di bawah pengawasan para ahli dari Bell Telephone Laboratories tahun 1942. Sesuai dengan perkembangan, maka tabel-tabel yang ada berubah menjadi Army Service Forces yang dikembangkan oleh grup yang sama. Nah, sejarah pertama kali digunakannya tabel dan prosedur penarikan sampel secara statistik dikembangkan untuk Angkatan Laut oleh Statistical Research Group of Columbia University yang pertama kali diterbitkan tahun 1945. Pola umum dan prosedurnya sama seperti yang digunakan oleh Army Service Forces. Nah, kemudian berubah menjadi JAN, Joint Army Navy Standard 105. Nah, kemudian Military Standard 105A ini menggantikan JAN 105 pada tahun 1950. Selanjutnya tahun 1958 dirubah menjadi MIL STD 105B. Nah, perkembangan selanjutnya pada tahun 1961 berubah menjadi MIL STD 105C. Nah, kemudian perkembangan dari MIL STD 105C pada tahun 1963 menjadi MIL STD 105D, kemudian diberi nama internasional yaitu MIL STD 105. Lalu pada tahun 1974 diubah namanya oleh International Standard Organization menjadi ISO DIS 2859 untuk keperluan komersil. Nah, kemudian tahun 1971 telah dirubah namanya oleh American National Standard Institute menjadi ANSI ISQC Z1.4. Nah, nama standar ini lebih dikenal dengan ABC. Nah, ABC ini diambil dari suatu kelompok yang bekerja untuk menyusun tabel-tabel yang digunakan ya, oleh personal-personal dari American, British, dan Kanada. Ini singkatan dari ABC tersebut. Nah, military standar 105 ini menyediakan 3 tipe penarikan sampel, yaitu penarikan sampel tunggal, rangkap 2, dan berganda. Nah, untuk penarikan sampel tunggal, sampel sebanyak N unit diambil secara acak dari satu lot. Nah, masing-masing produk dari sampel diperiksa. Jika jumlah cacat dari sampel tersebut lebih dari C unit, maka lot tersebut ditolak. Jika ditemukan cacat sama dengan atau lebih kecil daripada C, maka lot tersebut diterima. Nah, fokus utama dari standar ini lebih kepada AQL, Acceptable Quality Level. Nah, ini adalah tabel sample size code letter. Nah, di sini untuk lot 2 sampai 8. Nah, ini kode hurufnya ya A. Untuk yang general level 3-nya dia B. Nah, ini 9 sampai 15 nih A. Kemudian yang general inspection levelnya A, B, dan C. Nah, kemudian ini adalah switch rule ya untuk penarikan sampel atribut dari normal, reduce, dan tighten. Nah, di sini kita mulai di normal.
Ya, jika produknya steady, ini untuk end condition, kemudian 10 lot diterima, kemudian di approve oleh responsible authority. Nah, kemudian kalau dia kondisinya or, ya, lot ditolak. Nah, ini irregular production, kemudian lot memenuhi, accept, dan juga reject kriteria. Kemudian kondisi lain, ya, kembalikan ke normal inspection. Nah, kemudian 2 dari 5 consecutive lot ditolak. Nah, ini 5 consecutive diterima. Kemudian ini 10 consecutive lot remain or tighten inspection. Ya, sampai di discontinue inspection tersebut. Nah, ini adalah tabel ya untuk tighten inspection ya yang diperketat. Nah, ini tabel untuk yang di reduce. Nah, ini adalah tabel untuk yang normal. Nah, contoh, sebuah pabrik mengirimkan suatu produk tertentu dalam lot-lot berukuran 400 unit yang harus menjalani pemeriksaan pada standar militeri 105E. Nah, pemeriksaan dilakukan adalah pemeriksaan pada tarif inspeksi umum 1 dengan AKL-nya 1,5%. Carilah rencana penarikan sampel tunggal yang tepat untuk pemeriksaan normal, diperketat, dan tereduksi. Nah, kita lihat tabel sampel size code letter. Nah, untuk N-nya 400. Nah, ini kode hurufnya I. Nah, kode huruf sampelnya untuk pemeriksaan taraf 1, kode huruf sampelnya adalah F. Nah, ini kita lihat dari yang ini tadi ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini ya. Kan 400 ada di sini. Nah, kemudian untuk pemeriksaan normal, ya kita lihat tabel master untuk normal inspection. Ya, untuk AKL-nya 1,5%, kode hurufnya F. Ya, kita dapati tanda panah ke bawah, kita ikuti kode hurufnya menjadi G. Yang ukuran sampelnya adalah N-nya 32, acceptance-nya 1, reject-nya 2. Nah, kita lihat tabel yang normal. Nah, ini tadi ya. Nah, ini tadi AKL-nya 1,5%. Itunya tadi hurufnya F, ya ukurannya 400. Nah, di sini ya. Dan di sini. Nah, di sini tadi yang hurufnya F kan diturunin ya. Ikuti tanda panah menjadi huruf G. Nah, N-nya 32, acceptable-nya 1, reject-nya 2.
Ini yang ini. Bisa dimengerti ya? Ini yang ini. Ini 1,5, ini 1, ini 2. Nah, kemudian untuk yang diperketat, ya kita lihat tabel master table for Titan, ya inspection single sampling, ya AKA-nya 1,5%, kode hurufnya F, ya kita putar tanda panah ke bawah menjadi H. Ya di sini ukuran sampelnya 50, acceptable-nya 1, reject-nya 2. Nah, di sini dia panahnya ke sini ya, ke huruf H. Ini 1, reject-nya 2. Dan prosesnya 50. Oke, kemudian untuk yang tereduksi, ya kita lihat tabel master untuk Titan inspection single sampling. Ya AKL-nya 1,5% dengan kode hurufnya F. Dari tabel mendapatkan tanda panah ke bawah sehingga kode huruf menjadi G. Ya, kemudian ukuran sampelnya menjadi N-nya 13, acceptable-nya 0, reject-nya 2. Ini. Bisa Anda mengerti sampai di sini? Nah, kemudian untuk yang .romich, ya, ini adalah rencana penarikan sampel tunggal manakah yang harus dipergunakan untuk suatu ukuran lot 1750 dan LTPD 5% ya, dengan resiko konsumen 0,1 bila rata-rata proses diperkirakan 0,7% cacat. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan soal ini, kita tentukan pada kelompok manakah soal ini terdapat. Kelompok pertama, kemudian jenis sampel yang diinginkan, sampel tunggal. Kita lihat ke tabel yang bersangkutan, itu tabel toleransi penarikan sampel tunggal. Ukuran lotnya 1750. Lihat rata-rata proses yang ada di soal 0,7%. PN-nya 130, C-nya 3. Nah, kemudian rencana penarikan sampel rangkap 2 manakah yang digunakan untuk suatu ukuran lotnya 2000, LTPD-nya 5%, dengan resiko konsumen 0,1 bila rata-rata proses diperkirakan 0,8% cacat. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan soal ini, kita tentukan kelompok mana soal ini terdapat. Kelompok pertama, tentukan jenis sampel yang diinginkan, sampel rangkap 2. Kemudian kita lihat ke tabel toleransi penarikan sampel rangkap 2. Nah, kita lihat rata-rata prosesnya 0,8%. N satunya 55, C satunya 0, N2-nya 120, C2-nya 4. Nah, kemudian untuk penarikan sampling ganda. Menarikan sampel rangkap 2 menyertakan kemungkinan menunda keputusan mengenai lot tersebut hingga ditariknya sampel kedua. Suatu lot dapat langsung diterima jika sampel pertama cukup baik dan akan langsung ditolak jika sampel pertama buruk.
Jika sampel pertama berada di posisi antara baik dan buruk, maka keputusan akan diambil berdasarkan pada hasil pemeriksaan sampel 1 dan sampel 2. Pada pemeriksaan rangkap 2 ini akan menyertakan lebih sedikit jumlah pemeriksaan dibanding dengan sampling tunggal. Nah, jika diketahui N-nya 2000, mu P-nya 0,05, N1-nya 30, Y1-nya 1, ya N2-nya 60, C2-nya 3. Ini adalah perhitungan tanpa kurva OC. Ya, dari lot N berjumlah 2000 unit, dilakukan pengambilan sampel sebanyak 2 kali, di mana pada sampel pertama diambil 30 unit, lalu pada sampel kedua sebanyak 60 unit lagi. Adapun aturannya adalah sebagai berikut. Nah, apabila pada pengambilan sampel pertama ditemukan jumlah unit cacat lebih kecil atau sama dengan 1, maka lot langsung diterima. Tapi apabila terdapat 2 unit cacat pada sampel pertama, maka pengambilan sampel harus dilanjutkan ke sampel kedua. Dan bila pengambilan sampel kedua ini terdapat cacat yang lebih kecil dari 1, maka lot akan diterima. Bila pengambilan sampel pertama terdapat 3 cacat, maka lot akan diterima selama cacat pada sampel keduanya adalah 0. Nah, ini adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk mengetahui tujuan kita, yaitu menghitung peluang penerimaan PA-nya. Ini P1 tambah P2 kali P1 tambah P3 kali P0. Ini untuk sampel satunya, mu NP adalah N1 D bagi N, sama dengan N1 kali mu P, sama dengan 30 kali 0,05, sama dengan 1,5. Kemudian D adalah mu P kali N, 0,05 kali 2000, sama dengan 100. Nah, P1-nya adalah 0,05, P2-nya 0,251, P3-nya adalah 0,126. Nah, jika terdapat 2 cacat pada sampel pertama, maka sampel kedua bisa 0 atau 1 cacatnya. Mu NP adalah N2 kali D besar bagi N, sama 60 kali 100 min 2 bagi 2000 min 30, sama dengan 2,98. Nah, dengan menggunakan tabel C, dicari interpolasi antar mu NP 2,9 dan 3. Kemudian 3 dikurang 2,98 dibagi 3 dikurang 2,9, sama dengan 0,199 dikurang X dibagi 0,199 kurang 0,215. Nah, ini interpolasi. Dapat X-nya adalah 0,2022. Ya, jadi P lebih kecil daripada satunya adalah 0,2022. Nah, kemudian jika terdapat 3 cacat pada sampel pertama, maka sampel kedua kemungkinan 0 cacat P0-nya. Mu NP adalah N2 kali D besar dibagi N, sama dengan 60 kali 100 min 3 dibagi 2000 min 30, sama dengan 2,95. Dengan menggunakan tabel C, dicari interpolasi antara mu NP 2,9 dan 3. Nah, X di sini kita dapatkan dari hasil interpolasi. X-nya adalah 0,0525, P0-nya adalah 0,0525. Nah, kemudian kita jumlahkan untuk probabilitas penerimaan sampel lengkap 2. 0,1 cacat pada sampel 1, 0,558. 2 cacat pada sampel 1, 0,1 cacat pada sampel 2, 0,251 kali 0,2022 dapat 0,051.
Kemudian 3 cacat pada sampel 1, 0 cacat pada sampel 2, 0,126 kali 0,0525 dan 0,011. Jumlahkan semua jadi 0,616. Dan ini langkah-langkah untuk STD-nya. Kita pilih AQL, ya kita pilih inspection level, kita tentukan lot size, ya. Dan kemudian kita pilih sample size code-nya. Nah, kemudian tipe samplingnya ya single, double, atau multiple. Nah, kemudian kita pilih tabel ya untuk rencana yang akan kita gunakan. Apakah kita pakai normal, ya reduce, ya kalau memang diperlukan. Nah, ini beberapa yang kita bisa diskusikan tentang milik STD 105. Ini AQL oriented. Kemudian tidak semua possible sample size-nya tersedia. Ya, jadi terbatas tergantung tabelnya. Nah, sample size-nya ini related to lot size. Nah, kemudian ada switching rule ya untuk switching antara inspection plan dan discontinuation. Nah, kemudian ada flagrant dan common abuse tentang military standard 105E ini, ya, di mana ada kemungkinan kegagalan juga untuk menggunakan switching rule-nya. Nah, ini perbedaan antara AOQL plan dengan LTPD plan. Dan Dotromic ini memberikan AOQL sampling plan untuk spesifik AOQL value. Kemudian ada 6 kelas untuk nilai pada masing-masing rata-rata ya untuk various lot size-nya. Nah, untuk tabel tersedia untuk single dan double sampling. Kemudian didesain untuk average total inspection. Ada AOQL dengan proses average. Nah, kemudian untuk LTPD plan-nya, nah, ini didesain sehingga probability lot yang diterimanya 0,1. Nah, kemudian tabel disediakan untuk various LTPD value-nya. Nah, 6 classes untuk proses average, nah ini dispesifikasikan untuk various lot size-nya. Nah, ini contoh lagi. Ya, untuk N-nya 5.000, kemudian general inspection level-nya 2, OKL-nya 0,65. Nah, tentukan normal, tighten, dan reduce-nya. Nah, di sini kita lihat sampel size-nya dengan lot 5.000. Yang 5.000 itu ada di sini.
Nah, di sini kita dapatkan dengan lotnya 5.000, ya ini sampel size code-nya adalah L, ya untuk general level 2. Nah, di sini ya. Ini L. Nah, kemudian untuk normal inspection, ya untuk N-nya 200. Nah, ini yang normal ya. Nah, ini kan tadi kita lihat eh, dan 1%. Nah, di sini. Ini dia tadi hurufnya K. Ini 125. Kelihatan ya sih? Ini ya. 3 dan 4. Nah, dia ada di sini. 3 dan 4. Nah, kemudian untuk yang Titan. Nah, yang Titan itu nah ini ini 125 ya. Kebanyakan nanti dihapus itu. Ini di 2 dan 3. Nah, ini ada di sini di 2 dan 3. Nah, kemudian ini untuk yang reduce. Nah, reduce dia ada di sini di 1 dan 4. Jangkanya 50, set tebalnya 1, rejectnya 4. Baik, sampai di sini ada pertanyaan.